Tuh lihat, dia udah cakep banget. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Kali ini aku akan share resep kangkung. Nah, kenapa kangkung? Karena lumayan banyak di antara kalian yang request si sayuran ini, dan emang aku pun sering banget nyetok kangkung di kulkas. Jadi sekarang lagi ada stoknya, aku bikin video ini. Jadi ceritanya nih, kita akan bikin kangkung dua rasa. Nah, itu tuh enak banget. Jadi dua tekstur gitu. Jadi ada yang garlic sama ada yang crispy. Kita akan masak itu sekarang. Oke? Daripada nunggu lagi, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya kangkung. Kalau misal kalian nggak ada kangkung, kalian pakai kailan aja, itu bakal sama aja cara masaknya. Dan ini bahan-bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, saus tiram, ini tepung maizena, daun bawang, dan juga cabai sesuai selera kalian. Kalau mau lebih pedas berarti cabai rawitnya dibanyakin gitu aja. Udah simple banget. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ini kita akan persiapan dulu kangkungnya. Jadi ini kangkungnya kita cuci dulu. Kita ini akan pisahkan bagian daun dan juga batang. Tapi pertama kita cuci. Habis cuci gini, ini kita keringkan kayak gini. Sampai benar-benar kering, ini baru kita petikin si daunnya. Kita pisahin sama batangnya. Udah kebagi dua gini. Nah ini tuh aku tuh sebenarnya bagi duanya bukan yang daunnya dikesinin semua. Maksudnya dipetikin semua karena nanti kan terlalu dikit. Nanti akan menciut lagi. Jadi dikira-kira aja ini setengah-setengah. Setengah daun, setengah batang. Sama kalian kalau pakai kailan juga gitu. Kalian iris-iris si daun kailannya, jangan sampai bener-bener daunnya habis semua gitu, dikira-kira aja ya. Ini sekarang aku akan rebus si batangnya. Ini kita akan simpen buat nanti. Kenapa direbus dulu? Kalau kita numis yang cara-cara Chinese food gitu, itu lebih baik direbus dulu. Kalau nggak nanti dia jadi berair, berkuah, rasanya jadi nggak terkonsentrasi gitu. Dan itu kurang enak. Cuman kalau kalian mau langsung masak itu juga boleh. Ini kita belah aja. Dan kita rebus sebentar aja. Jadi ini akan kita rebus, ini kita rebus di air mendidih. Jangan lupa tambahin gula garam biar nanti hijaunya makin keluar. Nah setelah layu seperti ini, langsung kita buang airnya dan kita alirkan pakai air dingin sampai kangkungnya benar-benar dingin. Kalau nggak kalian bisa tambahkan juga es batu. Itu tujuannya supaya ketika nanti dimasak lagi kangkungnya tetap hijau dan nggak coklat. Oke, sekarang kita akan siapin yang buat keringnya. Ini sebenarnya kalian kalau misalnya kalian nggak mau potong-potong juga utuh aja kayak gini, karena kan daun kangkung tidak sebesar daun kailan. Cuman ini aku potong asal aja, memanjang. Jadi ini bagusnya emang memanjang ya, jangan pendek-pendek gitu. Cuman itu terserah kalian, balik lagi. Potongan daunnya jadi panjang-panjang kayak gini. Terus nanti tinggal kita goreng, dia akan jadi keriting. Sekarang kita siapin bahan yang lainnya. Ini bawang putihnya udah dicincang, bawang merahnya juga. Kalau kalian mau lihat cara mudah mengupas dan juga mencincang bawang merah, boleh kalian cek video ini. Ada linknya juga di description box. Lalu ini tinggal diiris aja sih si daun bawang dan juga cabenya. Cabe, jadi cabenya tuh nanti stylenya kita akan kayak bikin cabe garam gitu yang aku pernah share juga. Ini cabai rawitnya aku potong besar-besar supaya kalau orang yang nggak suka tuh kepinggirinnya gampang. Sekarang ini aku mau panasin minyak, yang satu untuk menumis, yang satu untuk menggoreng. Jadi yang menggoreng minyaknya banyak, sedangkan yang menumis minyaknya secukupnya aja. Oke, sekarang ini kita akan tunggu minyaknya sampai panas dulu, baru kita bisa masak semuanya ini. Tadi aku tuh udah bikin mocha gula aren puding. Itu tuh enak banget nih. Aku mau kasih lihat ke kalian. Tada! Ini tuh cocok banget buat takjil. Selain praktis, ini enak banget. Ada pudingnya juga. Dan ini cara bikinnya tuh gampang banget, praktis.
Nah, kalian wajib punya Vita puding coklat. Kenapa aku pakai coklat? Karena kita akan bikin rasa mocha. Lalu ada juga sirup gula aren, susu evaporasi, lalu ada biang kopi atau espresso, dan juga susu biasa, susu polos, dan es batu. Lalu cara bikinnya pun gampang banget. Jadi ini pertama kita tinggal potong-potong Vita puding sesuai selera. Lalu kita masukkan bahan-bahan lainnya. Terus kita aduk, dan takjil simple, praktis, enak, siap disajikan. Jadi ini tuh si perpaduan antara manisnya puding, tapi sebenarnya nggak terlalu manis, jadi pas banget manisnya. Plus pahit dari kopi, jadi kopinya harus agak strong juga ya. Dan yang aku suka dari Vita puding ini, selain rasanya yang enak dan teksturnya yang kenyal, lembut, itu tuh adalah Vita puding ini tuh dibikin pakai susu asli, jadi bukan creamer doang semata. Jadi dia pakai susu asli, terus tanpa tambahan pengawet. Jadi aku juga suka kasih ke anakku. Karena mereka ini menggunakan teknologi khusus tuh, di-seal dengan rapat sehingga si pudingnya ini awet walaupun tanpa tambahan pengawet buatan. Mereka juga ada 3 rasa, ada yang strawberry dan juga mangga. Ini pertama kita akan bikin si bawang putihnya kering dulu. Ini tekniknya gampang banget, aku pernah share di video garlic oil. Jadi bawang putihnya ini akan digunakan di dua-duanya masakan kangkung, dari yang tumis dan juga yang goreng. Sedangkan yang saus tiram sama maizena ini hanya untuk yang tumis, bawang merah, cabai rawit, daun bawang ini untuk yang kering. Jadi kayak dibikin cabai garam gitu. Ini pertama kita siapin dulu bawang putihnya. Ini kita nggak usah sampai gosong, sampai kekuningan gini. Ini kita udahin aja. Terus kita taruh ke mangkuk. Oke. Sekarang kita akan bikin saus kangkung saus tiramnya ini. Nah, jadi ini pakai pan yang bekas garlicnya tadi aja. Pertama saus tiram. Air. Bumbu. Ingat ya, saus tiram tuh udah asin, jadi kalian harus coba dulu sebelum kasih garam. Ini aku kasih gula, lada, dan kaldu. Boleh pakai kaldu ayam, boleh pakai kaldu jamur, boleh pakai penyedap. Setelah ini kalian masukin bawang putihnya, sepertiga dari yang tadi kita goreng. Lalu kita akan cicipin. Nah, kalau udah pas, ini tinggal kita kentalkan pakai maizena. Setelah kental, ini akan kita sisihkan dulu. Karena kita akan masak si batangnya nanti berbarengan dengan yang keringnya. Jadi kalian bisa lebih lihat lebih jelas lagi. Kita sisihkan. Sekarang kita akan menggoreng daun kangkungnya. Ini hati-hati ya, harus keadaan kering. Dan juga minyaknya jangan terlalu penuh karena nanti dia akan meluap. Kita akan tahu udah kering apa enggak tuh sampai si minyaknya tuh nggak ada yang beletok-beletok kayak gini nih. Itu artinya kan dia masih ngegoreng kadar air. Nah, kalau misalnya once dia udah minyaknya udah tenang, itu artinya si daunnya udah kering semua. Tuh lihat, dia udah cakep banget. Itu berminyak banget dong ya, iyalah pasti. Soalnya ini kan digoreng. Jadi kalau kalian makan di restoran pun ya kalian makan banyak minyak pastinya karena ini emang gorengan. Kalau kalian nggak mau berminyak-minyak mungkin bisa tumis biasa aja. Ini kita tiriskan. Kalau nggak, kalau kalian yang punya spinner yang buat salad, kalian bisa masukkan gorengan juga ke situ. Itu fungsinya untuk lepas semua si minyaknya. Nggak semua, maksudnya sebagian dari minyaknya tersebut. Nah, ini sekarang kita akan menumis bawang merah di minyak yang bekas tadi, cuman kalian bukan buang, kalian simpen sisanya, sisain aja dikit. Ini kita akan tumis bawang merah.
daun bawang, dan juga cabenya. Lalu kita akan beri bumbu, garam, gula, merica, dan juga kaldu ayam. Kalian kalau pakai kaldu jamur atau pakai micin boleh. Ini kita aduk-aduk. Lalu kalian cicipin aja sedikit. Kalau udah layu dan nggak bau mentah, ini boleh kita masukkan bawang putih, jangan sama minyaknya ya, bawang putih yang udah kering tadi. Dan juga daun kangkung crispy. Nah ini setelah dicampur, ini kalian langsung pergihin dari api, karena kita nggak mau masak lagi si daunnya, nanti malah jadi layu. Tuh, ini kita aduk-aduk aja asal. Dan selanjutnya kita akan masak batang kangkungnya. Tuh bisa kalian lihat masih hijau banget. Ini jadi penting ya, trik yang tadi yang harus direndam es batu dan juga direbusnya tuh pakai gula, garam gula, terus udahnya direndam es batu. Itu bikin dia jadi hijau bagus. Terus ini kita peres airnya. Nah ini penting banget direbus dulu supaya apa? Ini kan bumbunya gurih kan. Kalau misalnya kita masukin yang mentah kan dia pasti banyak banget airnya, jadi kurang terkonsentrasi. Kalau kayak gini, ini teknik yang dipakai kalau di restoran Chinese gitu. Biasa kailan atau apapun itu direbus dulu sebentar, jangan terlalu lama juga. Terus bumbunya udah anget nih, kita aduk-aduk. Udah deh, karena tadi kita udah cicipin. Sekarang tinggal plating. Terus yang keringnya ini kita tinggal taruh aja di sebelahnya. Dadah, ini dia si kangkung dua rasanya. Tentunya ekonomis, enak, tapi lihat ini jadi kayak style restoran banget. Ini kita cicipin. Ini yang kangkung tumisnya. Dan aku cicipin. Ini yang keringnya. Aku kalau makan-makan yang tipe cabai garam gini tuh udah nggak sabar pengen makannya pakai nasi. Oke, jadi ini dia sih kangkung dua rasanya. Kalian kalau misalnya mau ganti pakai kailan juga bisa. Kalau pakai sayuran lain mungkin bisa. Aku belum pernah coba. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa nyetok Vita Puding di rumah. Nah, kalian juga jangan lupa ya komen takjil favorit kalian apa di kolom komen di bawah ini. Thank you for watching. See you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.